Bismillahirrahmanirrahim. Jadi birrul walidain merupakan amalan terbesar dalam Islam yang menempati urutan kedua setelah sholat pada waktunya. Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, tentang ay amalin afdal ilallah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah. Maka Nabi mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua kita itu adalah faktor terbesar dari kesuksesan dan keberhasilan kita setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah dalam banyak ayat Al-Quran Allah menggabungkan hak Allah Ta'ala dengan hak kedua orang tua. Misalnya di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-36 Allah berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah gabungkan hak Allah untuk ditauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, dan kemudian hak kedua orang tua kita. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-23 wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kata para ulama, kenapa hak Allah terkadang digandingkan dengan hak kedua orang tua? Yang pertama adalah karena sebab terbesar kita lahir dan mendapatkan kesuksesan setelah taufik dari Allah adalah kedua orang tua kita. Kalau bukan kedua orang tua kita, kan kita nggak lahir, ya. Kalau bukan kedua orang tua kita nggak lahir, kita tidak akan menjadi sukses seperti ini. Kalau bukan karena Allah yang pertama, kemudian kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah orang tua kita ketika memberi kepada kita tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan pujian. Sebagaimana ketika Allah memberi kepada hamba-hambanya juga tidak mengharapkan balasan dari hamba-hambanya. Orang tua kita tidak pernah nanti kalau kita sudah besar langsung dia kirim kwitansi, cek, ini selama ini waktu kecil kau minum susu, saya belikan kau biskuit, bayar itu semua. Nggak ada. Dan orang tua kita pun tidak mengharapkan pujian. Tidak mengharapkan pujian. Jadi ingat besarnya pengorbanan orang tua kita kepada diri kita, apalagi ibu kita, ya. Ibu kita itu dia mengandung kita, melahirkan kita wahnan ala wahnin, lemah dalam kondisi lemah. Lalu kemudian setelah besar kita berkata kasar kepada ibu kita. Tidak ada yang menyakitkan dari seorang ibu kecuali mendengarkan bentakan anaknya kepada dirinya. Bahkan rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu ketika melahirkan lebih sakit ketika anaknya membentak dirinya. Ibu itu ketika dia melahirkan, ya, sakit luar biasa itu. Bahkan dalam beberapa penelitian kedokteran menyebutkan sakit yang dikeluarkan oleh seorang ibu ketika dia melahirkan seorang anak itu melebihi ratusan kali dari seorang yang dicambuk dengan cambukan yang tajam, yang besar. Sakit, penderitaan yang berat dari seorang ibu. Tapi dia harus lakukan demi siapa? Demi Allah dan demi anaknya. Itu demi kita itu. Lalu setelah besar kita membentak ibu kita, apa yang diminta oleh ibu kita, kita kemudian melawannya. Itu rasa sakit ibu itu lebih sakit daripada ketika dia melahirkan kita. Oleh karena itu kita jaga perasaan kedua orang tua kita. Tapi ingat, ya, tidak boleh kita mentaati orang tua kita kalau itu bermaksiat kepada Allah, tidak boleh. Jangan dengan alasan, oh saya kan berbakti kepada kedua orang tua saya, biarpun bapak saya itu ibu saya bilang, kau beli pikameko, asal beli deh. Jangan, ini maksiat. Tapi caranya harus benar. Jangan mentang-mentang antum sudah jadi ustadz langsung antum ceramah ibu ini dalilnya gini, ibu jahil, ibu awam. Tidak boleh. Bicara yang lemah lembut, ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Luqman, wa in jahadaka alla tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk melakukan perbuatan maksiat, di antaranya kesyirikan, jangan ikuti orang tua kalian. Tetapi apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan mereka dengan baik. Tetap, sampai pun orang tua kita kafir, tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Oleh karena itulah tetap menjaga perasaan orang tua kita. Betul orang tua kita awam, tidak paham agama, mungkin dia jahil, bodoh, kasihan. Tapi jangan kemudian kita ceramahi, jangan kita kasih kata-kata kasar, ya. Tetap kita bergaul. Faktor utama kebaikan seorang anak kepada orang tuanya yang bisa menyebabkan orang tua itu senang dengan anaknya adalah jaga akhlak. Satu saja, jaga akhlak. Ya. Karena akhlak ini yang paling penting. Ya, orang tua kita nggak suka digurui. Kita mau nasihat orang tua kita, dia akan lihat siapa kau anak kan. Ya. Maka jaga akhlaknya. Walaupun kita dimarahi sama orang tua, tetap kita jaga akhlak kita. Ya. Dan ini memang berat memang. Ya. Berat ya saat kita menjaga akhlak kita kepada orang tua kita, itu berat. Ya. Tapi kalau bukan karena kita sering meminta kepada Allah, pasti Allah akan tolong kita. Jadi jaga akhlak. Jadi cara kita menjaga hati orang tua kita, jawabannya cuma satu. Antum jaga akhlak, ya. Kalian jaga akhlak sama orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian menyuruh kepada perbuatan yang jelek, yang buruk, jangan turuti, tapi tetap jaga akhlak.
Walaupun harus dimarahin, walaupun harus dipukul, tahan itu semua, tahan ya. Karena kita tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, ya, sekecil apapun tidak akan bisa kita balas, ya. Oleh karena itu kita jaga perasaan mereka dengan kita menjaga akhlak. Ada sebuah kisah yang mungkin pernah saya sampaikan di zamannya Abdullah bin Umar. Ada seorang laki-laki, dia gendong ibunya tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Abdullah bin Umar, ya, ataraina hal jazaituha, menurutmu apakah dengan saya gendong ibuku ini tawaf di Ka'bah 7 kali saya sudah membalas kebaikan ibuku? Apa jawaban Ibnu Umar? Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak sama sekali. Meskipun dengan hanya 1 kali hentakan ketika ibumu melahirkanmu. Ibu kita ketika melahirkan kita berapa kali dia menghentak? Banyak kali itu. Tahu menghentak itu? Dia keluarkan bayi dari perutnya. Dia menghentak itu kan? Tahu menghentak? Dia dorong gitu ya? Dorong itu. Sampai terkadang ada seorang ibu, dia susah itu harus disuntik itu. Sakit sekali itu disuntik itu. Dia suntik itu, kasihan. Suntik supaya apa? Keras menghentak. Kalau tidak menghentak tidak keluar itu bayinya itu. Dia harus menghentak. Berkali-kali dia menghentak, bahkan bisa puluhan kali dia menghentak. Ibnu Umar mengatakan, kau tidak bisa balas ibumu itu semua kebaikannya. Meskipun hanya membalas 1 hentakan tidak bisa, apalagi kau balas sampai 30 hentakan ibumu tidak bisa. Karena jasa ibu kita yang sangat besar. Walaupun kemudian pada akhirnya ibu kita saat ini orang yang awam, dia tidak tahu agama, tapi tetap harus jaga akhlak sama ibu kita ya. Bicara yang lemah lembut, sering doakan orang tua kita, dan doa yang paling utama kepada kedua orang tua kita agar orang tua kita mengenal agama, dapat hidayah agama. Kalau orang tua kita belum kenal agama, doakan kepada kedua orang tua kita untuk kenal agama yang benar, kenal tentang sunnah Nabi SAW. Kalau sudah kenal dakwah orang tua kita, doakan agar orang tua kita istiqomah. Makanya saya ingatkan, hafal itu doa tadi, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Panjang, memang panjang, tapi tidak lebih panjang Facebook yang antum baca. Nah, status yang antum bikin masih lebih panjang itu yang antum bikin. Itu pendek gitu. Surah Al-Ahqaf ayat 15 antum baca itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya, dan seterusnya. Baca doa itu. Atau baca doa Rabbi firli wali walidayya, dan seterusnya ya. Jadi antum banyak doa, dan yang paling utama saya sebutkan tadi apa itu? Jaga akhlak ya. Itu cara untuk menjaga perasaan kedua orang tua kita ya.